Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku ya. Senang lagi dimanapun Anda berada ya. Kajian materi kali ini ya, menjawab ya pertanyaan dari subscriber ya. Nah, ini mending seperti ini teman-teman ya. Enak ya. Jadi Anda tanya saya jawab gitu. Jadi materinya ini akan up to date sesuai dengan apa yang Anda alami setiap hari. Nah, tentunya ketika Anda sebelum bertanya ya, itu lihat dulu materi-materi yang saya sampaikan. Apakah materi itu sudah saya bahas atau belum. Ketika belum saya bahas, pasti saya akan buatkan videonya. Jadi ketika komentar Anda saya lewati, itu berarti sudah saya bahas. Seingat saya ya, seperti itu. Karena materinya sudah banyak ya, saya tidak mungkin mengingat satu persatu. Makanya saya butuh kerjasama ya, teman-teman sinergi ya. Ketika Anda mau komentar, tolong dilihat dulu. Nah, setelah Anda lihat, sudah lempar komentar tadi. Sehingga pengetahuan Anda, wawasan Anda itu akan semakin meningkat seiring pertanyaan-pertanyaan yang baru, yang belum pernah saya bahas dan belum pernah saya jelaskan. Nah, ini kaitannya ya dengan pertanyaan saudara Jamilah Jamil ya. Butuh waktu lama untuk move on dari rasa luka yang berdarah. Kalau luka Anda berdarah, saya yakin itu akan mudah ya. Saya yakin itu akan mudah untuk menyelesaikan gitu. Karena apa? Dimensinya adalah dimensi pikiran. Anda katakanlah kena pisau ya. Anda katakanlah kena silet ya, ngiris berambang, iris tangan Anda. Ini akan cepat hilang gitu. Karena dimensi ya, masalah Anda itu adalah dimensi akal pikiran. Nah, beda ketika Anda itu ya, luka Anda itu adalah luka yang ada di dalam, luka hati, diselingkuhi, ditinggal, ditipu, itu masuknya luka hati. Nah, ini masih ada kaitannya dengan melankolis ya. Ketika teman-teman sinergi tidak bisa memanipulasi rasa ya. Memanipulasi rasa itu apa sih sebenarnya? Menipu ya. Tapi rasa kita ini kita tipu ya. Yang kita tipu itu adalah kesedihan kita ini ya. Kita tipu dalam artian itu supaya tidak terus memikirkan kesedihan itu. Nah, dengan cara apa? Memanipulasi rasanya dengan pikiran Anda. Dengan sesuatu yang logika, sesuatu yang logis. Misalkan ya, teman-teman sinergi, Anda dihancurkan. Ya, dihancurkan. Nah, terus Anda itu berpikir, saya harus sukses. Kalau tidak sukses, saya akan tambah malu. Lah, itu salah satu contoh ya, memanipulasi rasa dengan pikiran. Jadi ketika itu Anda lakukan, maka masalah-masalah ya yang sudah masuk ke dalam alam rasa Anda, alam sakit hati Anda, itu akan mudah diselesaikan. Nah, tidak hanya masalah Anda selesai, tetapi keberhasilan Anda ya terhadap apa yang Anda impikan, terhadap apa tujuan Anda, itu juga akan tercapai. Ya, misalkan ya saya kasih contoh, Anda disakiti ya oleh pasangan Anda di Indonesia. Akhirnya Anda sudah saya nekat pergi ke luar negeri gitu. Misalkan Anda ditinggal pasangan Anda. Saya nekat pergi ke luar negeri. Saya memiliki cita-cita. Saya harus sukses. Nah, itu adalah salah satu cara ya memanipulasi rasa, memanipulasi pikiran Anda. Supaya Anda itu tidak larut-larut merasakan kesedihan. Bisa dipengerti ya teman-teman sinergi. Atau ya saya kasih contoh ya diri saya sendiri tidak usah contoh orang lain biar Anda tambah paham. Ketika saya disakiti, apa yang saya lakukan ya, dulu waktu pacaran ya, ketika disakiti apa yang saya lakukan, dihina ya,
mau kasih makan apa anak saya? Bagaimana perasaan Anda? Dihina seperti itu. Akhirnya saya berjanji, ya. Saya berjanji pada diri saya sendiri, saya harus sukses. Ya. Saya memiliki target lah, itulah yang saya kejar. Jadi kesedihan tadi saya alihkan kepada perjuangan untuk mewujudkan impian saya. Sehingga tidak ada kata lelah, tidak ada kata menyerah, tidak. Sebelum impian itu tercapai, saya tetap akan berusaha bagaimanapun caranya. Jadi kalau Anda katakanlah sakit berdarah-darah, ini lucu gitu. Tidak usah didramatisir gitu. Ketika Anda mendramatisir, ya, itu sama saja Anda itu menjadikan masalah tersebut tidak ingin Anda selesaikan. Ya, ibarat Anda kencang, ya, Anda tarik tali ini di dalam diri Anda gitu. Jadi Anda harus bisa membuat masalah tersebut lebih kecil, bukan membesar-besarkan. Mendramatisir itu membesar-besarkan. Ya, ini teman-teman channel lagi hati-hati ya. Ketika Anda membesarkan masalah Anda, maka ya Anda akan semakin kecil. Anda akan semakin kesulitan untuk menyelesaikan masalah tadi. Jadi masalah tadi itu harus kelihatan, harus jadi kecil. Bagaimana caranya masalah yang Anda hadapi itu jadi kecil. Nah, itulah yang diatur, diolah oleh akal pikiran Anda. Sehingga rasa sakit yang ada di dalam hati Anda ini keluar. Anda fokus, ya, fokus terhadap impian Anda, sehingga tidak ada waktu, ya, sedetik pun untuk memikirkan masalah tadi. Anda disibukkan oleh tujuan Anda. Jadi saya sama ya, saya juga seperti itu dulu. Saya disibukkan oleh tujuan saya. Ya. Tujuannya adalah belajar, ya, belajar membaca, kuliah, belajar membaca, kuliah. Sampai 2 tahun akhirnya lulus dengan predikat terbaik. Lah, itu belum selesai gitu. Belum selesai, tujuannya belum selesai. Nah terus, tapi kita punya impian terus, Jadi waktu luang kita, ya, atau waktu kerja kita sudah jangan ada sedetik pun, ya, berpikir terhadap kesedihan Anda. Nah, tetapi kesedihan yang Anda rasakan itu bisa Anda munculkan, ya, ketika Anda lelah, ya, lelah menjalani kehidupan, ya, katakanlah lelah berusaha, ya, untuk menggapai impian Anda, itu Anda munculkan supaya Anda semangat lagi. Nah, itulah yang dinamakan memanipulasi pikiran, memanipulasi rasa. Gitu. Jadi rasa kita itu kita bohongi, gitu. Ya sebenarnya tidak bohongi, ya, itu memanipulasi saja, diubah saja. Nah, supaya Anda itu akselerasinya, ya, untuk menuju kesuksesan itu lebih cepat daripada yang Anda bayangkan. Demikian saudaraku, sekali lagi semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.